Halo semuanya, balik lagi dengan saya Anissa Nur Azmi dengan NIM 2310866. Hari ini kita akan membahas tentang pengatur sudut tegangan. Nah, jadi pengatur sudut tegangan itu apa? Jadi ini tuh lebih ke bagaimana kita untuk mengatur sebuah tegangan yang akan dihasilkan melalui sudut gitu ya. Nah, anggap aja sekarang kita punya contoh kasus ingin mengatur sebuah tegangan dengan sudutnya 20 derajat. Oke, langsung kita buka saja simulasi softwarenya menggunakan eh, menggunakan PSIM. Nah, udah di sini kita dapat lihat ya em, ada ada rangkaiannya. Nah, di sini kita menggunakan rangkaian tiga fasa, lalu menggunakan trafo tiga fasa juga. Lalu ini ada kita menggunakan tiristor juga Firing Engine. Nah, dari mana sih kita dapat ini angka-angka ini? Dapat untuk sudut-sudut ini dari mana? Nah, dapatnya itu dari kan sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa kita akan mengatur sudut tegangan di 20 derajat. Jadi, untuk awalnya itu kita akan mengambil di 20 derajat. Kemudian di 180 karena kan satu pasang itu 180 derajat. Kemudian kita bisa tambahkan ya, tambahkan 120. Kenapa 120? 120 itu dipakai karena perbedaan antara sudut pasa itu kan 120 derajat. Jadi pasa 1 dan pasa 2 itu bedanya tidak 180 derajat pas, tapi 120 derajat. Jadi kita menambahkan 20 ditambah 120 derajat. Jadi 140 derajat. Kita tulis di sini 140 derajat. Kemudian selanjutnya 140 derajat ditambah juga 120 derajat. Lalu hasilnya menjadi 260 derajat. Lalu gimana untuk 180, 300, 420? Yang seperti kita tahu bahwa ujung dari setengah gelombang itu 180, 300, 420. Nah, selanjutnya bagaimana dengan untuk Firing Angel di sebelah sini, sudut di sebelah sini? Nah, kalau misalkan kita mau ubah ke sebelah sini, kita perlu menambahkan yang awalnya 120 menjadi 180 derajat. Nah, jadi yang tadi awalnya 20 kita tambah 180 hasilnya adalah 200. Jadi kita tulis di sini 200. Nah, kenapa 360? Karena hasil A. Karena karena satu gelombang itu akhirnya 360 derajat. Jadi makanya kita tulis 360 derajat. Lalu 200 ini tetap karena kita sudah turun ke bawah, jadi sudah bukan beda gelombang lagi, atau kita sebutnya satu gelombang ya teman-teman. Kita maksudnya jadi kalau misalkan kita ini anggaplah ini untuk gelombang, yang ini untuk gelombang atas gitu ya, lalu yang ini untuk gelombang bawah, maka kita akan tambahkan 200 ini ditambah, oke, 200 ini ditambah 120 derajat. Nah, hasilnya 320 derajat. Lalu 320 derajat ini ditambah lagi, yaitu 120 derajat, yaitu 440 derajat. Nah, jadi makanya hasilnya itu dapat seperti ini, teman-teman. Nah, untuk perbedaannya itu 120 derajat dan untuk ke sebelah kiri ini 180 derajat. Nah, kalau misalkan kita ganti gimana? Misalkan ini 30 derajat. Nah, bisa aja teman-teman kita ini ganti 30 dan di sini tetap jadi 30 tambah 120, 150. Lalu 150 ditambah 30 yaitu 200 ya teman. 30 30 tambah 120 yaitu 150. Jadi nanti kita oh, maaf. Dan itu di sini 160. Ah, 120 ditambah 120 ditambah 30, 150, 150 ditambah 120. Oke, jadi hasilnya 270 ya teman-teman di sini jadi 270. Oke. Nah, lalu di sini pun jadi ditambah
ditambah 380 derajat. Jadi misalkan 380 derajat, 180 derajat. Nah, jadi 20 ditambah 180. 20. Oh, 20. 30 ditambah 180, teman-teman ya. Jadi 30 ditambah 180. Jadi, jadi hasilnya 210 ya di sini. Di sini jadi 330, di sini 450 seperti itu. Nah, untuk hasil di sininya tidak perlu diganti karena ini merupakan hasil yang sudah ditentukan gitu ya kan. Ini untuk setengah gelombang dan ini untuk full gelombang gitu ya, satu pasang. Nah, jadi bagaimana kalau kita langsung melakukan running untuk melihat bagaimana hasil dari pengatur sudut tegangan 20 derajat. Oke, kita lihat dulu ya untuk V-in-nya. Oh, oke, ini udah langsung V-out ya teman-teman, ternyata maaf. Oke, ini V-out-nya. Kita lihat juga ya V-in-nya. Nah, dapat kita lihat ya, harusnya itu kan tegangan tuh normalnya seperti ini ya, yang di bawah teman-teman. Seperti ini. Namun, karena kita atur tegangan sudutnya menjadi 20 derajat, maka untuk gelombangnya akan seperti ini. Hasilnya tidak sinus sempurna seperti di bawah sini. Nah, jadi kalau misalkan kita satukan bagaimana? Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya akan kayak gini. Namun karena kita eh, akan menggunakan gelombang hasilnya, maka yang digunakan adalah yang sini, yang atas ya teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat average-nya atau rata-ratanya di sini, lalu RMS-nya juga di sini. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menyaksikan sampai saat ini. Itu merupakan video tentang simulasi pengatur sudut tegangan dengan contoh kasus 20 derajat. Nanti teman-teman bisa coba dengan kasus yang lain, misalkan 50, 20, atau lainnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.